Salve, selamat siang Sobat-sobat Katolik. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Arianisme dan Nestorianisme yang menjadi pertanyaan dalam mata kuliah Sejarah Gereja Dunia. Nah, jadi Arianisme adalah ajaran sesat dalam gereja yang muncul pada abad keempat. Ajaran sesat ini dipelopori dan dipimpin oleh Arius. Arianisme mengajarkan bahwa anak Allah tidak kekal karena ia diciptakan dari Allah Bapa dari ketiadaan untuk tujuan penciptaan dunia ini. Oleh karena itu, anak Allah tidak sehakikat dengan Allah Bapa. Ia adalah makhluk yang dapat berubah sehingga dapat binasa serta berdosa. Kemuliaannya sebagai anak Allah dikaruniakan oleh Allah karena kesetiaan dalam melaksanakan kehendak Bapa. Arianisme diambil dari nama pendirinya sendiri yaitu Arius pada tahun 270 sampai 330 Masehi. Salah satu pemimpin gereja Alexandria, Arius menolak keilahian Yesus dan mengatakan bahwa Yesus hanya manusia biasa dan hanya Allah Bapa sajalah Allah. Akibat bidat ini, semua gereja pada masa itu termasuk gereja Alexandria, Yerusalem, Antioquia, Konstantinopel, Roma, dan lain-lain terjebak dalam keracunan doktrin. Pengaruh Arianisme begitu besar antara 300 Masehi sampai 500 Masehi, sehingga 4 konsili gereja harus diadakan guna memerangi penyebaran Arianisme. Konsili Nikea itu pada tahun 325 Masehi, Konstantinopel pada tahun 381 Masehi, Konsili Efesus pada tahun 430 Masehi, dan Konsili Kelsdon pada tahun 450 Masehi. Tetapi walaupun melalui konsili-konsili ini sudah ada penolakan resmi dan telah dilakukan banyak upaya untuk membasmi Arianisme sebagai bidat. Pencabangan teologi Arianisme masih terdapat dalam ajaran sesat Kristen sekarang. Salah satunya yang mewakili ajaran sesat itu adalah Unitarianisme. Ajaran sesat Kristen ini yang tersebar dari Universitas Harvard ke seluruh New England, USA, menyangkal keilahian Yesus. Ada banyak denominasi gereja barat yang mengikuti Unitarianisme. Uni dan Unitarianisme menunjukkan satu. Mereka percaya bahwa hanya Allah Bapa sajalah Allah. Itulah yang mereka percaya dalam One Unity, yaitu Allah yang satu, bukan pribadi Allah pertama dari Triunity atau Trinitas Tritunggal. Ajaran sesat lain yang mengikuti ajaran Arianisme adalah saksi Yahova. Ini adalah contoh jelas dari ajaran sesat Arius. Dan kemudian Arius mengembangkan doktrin baru yang intinya ada 3. Yang pertama itu adalah Yesus sebagai manusia adalah ciptaan tertinggi dari segala ciptaan baru. Dia bukan pencipta, melainkan diciptakan oleh Sang Pencipta, dan ia adalah ciptaan yang pertama dan utama. Kemudian yang kedua itu ada Yesus tidak berada dalam kekekalan karena ia adalah ciptaan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, Yesus tidak memiliki hakikat yang sama seperti Allah Bapa. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan yang kedua, yaitu mengenai Nestorianisme. Nestorianisme memulai pengajaran aliran gerejanya yang disebut Nestorian adalah Nestorius pada tahun 386 sampai 451 yang dilahirkan di Gramanica. Ia belajar di Antioquia dan ia tinggal dalam biara Eupropios. Ia dikenal berhubungan dengan pertikaian kristologisnya.
pada abad kelima, akibat pertikaian kristologis pada abad kelima ini adalah berdirinya gereja yang resmi dengan memakai nama Nestorius, yaitu Gereja Nestorian. Pada abad 428 Masehi, Kaisar Theodosius II mengangkat Nestorius menjadi Patriark Konstantinopel. Nestorius adalah seorang yang sangat saleh, fasih lidah, dan sangat disegani. Ia sangat bersemangat mempertahankan ajaran gereja ortodoks, tetapi juga orang yang tidak sabar dan selalu ingin berbicara. Nestorius sendiri merupakan seorang uskup dari Konstantinopel yang dinyatakan sesat dan bid'ah oleh gereja Katolik Roma. Dalam Konsili Efesus 431 dan Konsili Kalesdon 451, penganut ajaran dikenal sebagai paham Nestorian. Paham Nestorianisme ia mengajarkan bahwa aspek manusiawi dan aspek ilahi dari Kristus merupakan sifat-sifat yang berbeda, tidak menunggal. Ia berkhotbah menentang penggunaan gelar Bunda Allah atau Theotokos. Ia juga berpendapat bahwa Allah tidak dapat menderita di salib karena Allah itu maha kuasa. Oleh karena itu bagian manusia dari Kristus telah wafat di salib, tetapi bahkan bagian ilahinya. Pengajaran Nestorianisme mengajarkan bahwa dalam Kristus yang berinkarnasi terdapat dua tabiat, yaitu tabiat ilahi dan manusia. Kedua tabiat ini selalu terpisah dan tidak dapat tercampur dalam oknum Kristus yang berinkarnasi. Ajaran ini berlawanan dengan ajaran resmi gereja. Nestorianisme juga menolak memakai gelar Theotokos untuk Maria. Menurut mereka, sebutan ini menghina Tuhan Allah yang tidak terbatas itu tidak mungkin dilahirkan oleh yang tidak terbatas seperti Maria. Ini yang menjadi perpecahan jemaat menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama itu ada yang mempertahankan gelar Bunda Maria atau Theotokos, dan yang kedua itu ada kelompok mempertahankan gelar Bunda Manusia, Anthropotokos untuk Maria. Menurut Nestorius, sebenarnya gelar itu tidak dapat dikenakan kepada Maria sebab Maria tidak mengandung kealahan tetapi seorang manusia. Maria hanya alat untuk kealahan. Dari sinilah muncul gelar Maria yang dipandang lebih tepat, yaitu Bunda Kristus atau Christokos, karena Kristus adalah Allah dan manusia pada saat yang sama. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Terima kasih.